Banyak orang sakit itu kalau masuk rumah sakit berhenti sholat. Nggak bisa wudhu, nggak bisa wudhu, nggak usah sholat. Najis terus, nggak sholat. Ingat, sholat itu kewajiban yang tidak pernah putus. Dalam kondisi apapun, kita wajib sholat. Gimana Ustaz? Kalau najis, ya sholat kalau memang nggak ada baju yang bersih. Waktunya sudah ditentukan. Bagaimana sholat itu wajib diketahui dan disadari dan ditanamkan dalam hati setiap orang muslim kalau dia adalah kewajiban dari Allah. Jadi bukan hanya sekedar pilihan. Kita bicara sholat 5 waktu yang wajib. Ini adalah kewajiban dari Allah SWT dan wajib tanamkan dalam hatinya sehingga setiap kali dia terlewatkan atau akan masuk waktu sholat merasa gelisah dan merasa bahwasanya ini adalah sebuah beban yang harus dia selesaikan. Itu makna daripada kewajiban. Yang membuat malas dalam sholat adalah karena dia memposisikan sholat sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Padahal sholat adalah kebutuhan kita. Kata Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, kita ini diciptakan oleh Allah seperti sebuah taman. Maka jika taman itu ingin terus tampak indah, maka dia harus ditengok terus oleh si pembuat taman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam adalah salah satu pilar penting dalam ajaran agama Islam, yang terdiri dari 5 perkara. Salah satunya adalah sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, seluruh umat Islam wajib mengerjakan sholat agar terhindar dari api neraka. Perintah untuk melakukan sholat 5 waktu telah disampaikan dalam Al-Quran. Bahwa sholat fardu atau wajib telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dirikanlah sholat karena sholat merupakan kewajibannya orang Islam. Siapa saja yang mengerjakan sholat harus mentaati dan mengetahui syarat dan rukun yang telah ditentukan. Ketentuan dan syarat untuk melakukan sholat wajib pun telah diatur dalam Al-Quran. Berikut beberapa tips untuk keluar dari rasa malas menunaikan sholat. 1. Pahami manfaat sholat. Manfaat ini bisa ditinjau dari sisi psikologis dan sisi kesehatan. Dari sisi psikologis, orang yang rajin sholat 5 waktu antara lain memiliki hati yang tentram, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari pikiran keji dan munkar, sabar, dan bersyukur. Dari sisi kesehatan, orang yang rajin sholat 5 waktu antara lain mempunyai wajah yang bercahaya, bersemangat, dan tubuh yang sehat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. 2. Ketahui mengapa kamu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi setelah syahadat. Ibadah sholat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sholat itu ada zikir serta doa yang dipanjatkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan amalan penting yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, amalan apa yang paling utama? Beliau bersabda, mengerjakan sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7534 dan Muslim nomor 85. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. 3. Ingatlah bahwa dunia itu sementara. Semua yang ada di dunia akan mati. Kita akan kembali ke kampung asal kita, yaitu akhirat. Yang akan kita bawa adalah amalan selama kita masih hidup, bukan materi dunia seperti mobil, rumah, dan perhiasan. Seringkali kita lupa akan hakikat kita diciptakan.
Kita diciptakan bukan semata-mata untuk memperkaya diri atau meninggikan jabatan. Juga bukan untuk mengejar cinta manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tujuan hidup yang sebenarnya. Kita diperintahkan hanya untuk beribadah kepadanya, bukan yang lain. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. 4. Jangan menunda sholat. Saat mendengar suara azan, berhentilah melakukan sesuatu dan bersiaplah untuk melaksanakan sholat. Jika ditunda-tunda, kamu mungkin lupa karena kesibukan yang tidak ada habisnya. Selain itu, tidak ada jaminan kamu masih hidup saat menunda-nunda sholat tersebut. Sholat itu diwajibkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka tidak boleh mengerjakannya sebelum waktunya, dan tidak boleh pula mengerjakannya sesudah habis waktunya. Maka orang-orang yang suka meninggalkan sholat, atau mengerjakan sholat di luar waktunya, diancam dengan siksaan di neraka jahanam. Sedang orang yang bertaubat dan beramal sholih, mereka akan diberi kenikmatan di surga, dengan tidak dirugikan sedikit pun. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. 5. Lakukan secara bertahap, agar menjadi kebiasaan. Tips pertama sampai ketiga, mestinya bisa membuat Anda rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Namun, bila ketiga tips tersebut belum berdampak, rajin tidaknya seseorang melakukan sholat dipengaruhi keimanan dan kebiasaan. Terkait kebiasaan, Anda bisa melakukan sholat 5 waktu secara bertahap. Sebagai contoh, hari ini Anda melaksanakan sholat maghrib dan isya. Hari berikutnya, Anda melaksanakan sholat maghrib, isya, dan zuhur. Hari-hari berikutnya tambah lagi jumlah sholat yang dilakukan, sehingga Anda bisa melakukan sholat 5 waktu setiap hari. Mengapa dilakukan secara bertahap? Karena itu lebih baik, daripada Anda tidak menunaikan sholat 5 waktu sama sekali dalam seharinya. Selain itu, pembentukan kebiasaan butuh waktu yang lamanya bergantung pada individu masing-masing. 6. Lakukan sholat berjamaah. Tips lain adalah, melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah. Mengapa harus berjamaah? Seperti dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah lebih unggul 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Jika rumah Anda berada di dekat masjid, pergilah ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu secara berjamaah. Jika tidak memungkinkan ke masjid, ajaklah anak, istri, suami, atau saudara Anda untuk sholat 5 waktu berjamaah di rumah Anda. 7. Bertemanlah dengan orang-orang yang rajin sholat. Keberadaan teman bisa juga membantu Anda untuk rajin sholat. Oleh karena itu, bertemanlah dengan mereka yang rajin sholat 5 waktu. Dengan teman-teman seperti itu, Anda akan diingatkan dan diajak untuk melaksanakan sholat 5 waktu, jika waktunya telah tiba. 8. Berniat dengan tulus dan ikhlas. Saat akan melaksanakan sholat 5 waktu, berniatlah dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berniat karena ingin mendapatkan perhatian lawan jenis, ingin disayang mertua, ingin disayang atasan, ingin terlihat sebagai orang yang takwa, dan sebagainya. 9. Baca buku-buku tentang Islam. Tips terakhir adalah, membaca buku-buku tentang Islam di waktu senggang Anda. Sebagai contoh, Anda melakukannya saat hendak tidur malam. Hal ini lebih baik daripada Anda melihat status teman Anda di media sosial atau menghayal. Selain itu, dengan membaca buku-buku tentang Islam, pemahaman dan wawasan Anda tentang akhirat akan bertambah.
sehingga Anda lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kewajiban seorang Muslim adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Umat Islam tentu mengetahui kewajiban tersebut. Namun, saat akan mengerjakannya seseorang kadang mendapati godaan dan halangan yang tidak terduga, sehingga menimbulkan rasa malas untuk menunaikannya. Kalau sudah begini, dikhawatirkan malah jadi meninggalkan sholat. Setiap orang pasti tidak ingin hal ini terjadi dalam dirinya. Semua orang tentu ingin rajin mengerjakan sholat 5 waktu setiap hari. Karena sholat ini merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari. Sangat disayangkan, jika hal ini hanya berujung pada keinginan saja. Tentu kamu sendiri yang harus mengubahnya. Itulah beberapa tips untuk membantu kita semua agar rajin mengerjakan sholat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, untuk bisa lebih rajin, dalam menunaikan salah satu kewajiban kita, sebagai seorang muslim dan menjalankannya dengan hati yang tulus, dan ikhlas. Agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.